di padang rumput yang luas di dataran Venezuela. Peta kecil hutan berfungsi sebagai oasis untuk fauna lokal. Tidak. Iya. Tidak luas dibandingkan dengan dataran besar. Buka, tapi saat musim kemarau. Ketika panas mengubah dataran menjadi neraka. Petak hutan ini menjadi tempat perlindungan suram terakhir untuk banyak hewan. Dari sudut bumi yang terlupakan ini, terlindung dari semak belukar, hewan menemukan makanan dan perlindungan. Saat berada di luar negeri, lulus dari kelimpahan setelah hujan. Untuk kekurangan musim kemarau yang panjang. Di sini di antara cangkir-cangkir besar, makanan selalu dapat ditemukan dalam bentuk buah-buahan, daun, dan biji tidak. Pertemuan begitu banyak vegetarian. Matas, bagaimana hutan kecil ini dikenal di Venezuela, juga mengandung bahaya. Bayangan pohon kolosal. Mereka lega dari matahari luar, tapi terkadang juga menyembunyikan kematian. Kisah kita dimulai di sini, di tengah ketebalan, dilindungi oleh cibas dan mangga besar. Protagonis kita, kura-kura Morotoi, menikmati kelimpahan dan kesegaran semak. Tidak tahu bahwa keberuntungannya akan segera berubah. Meskipun merupakan spesies yang terancam punah, Morokoi adalah hidangan populer di dataran. Dari waktu ke waktu seorang flatlander masuk ke semak-semak, mencari suplemen untuk diet nasi dan kacang mereka. Dan kura-kura enak karena mudah ditangkap. Tidak menyadari bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Protagonis kita kemudian memulai perjalanan yang luar biasa. Laneros akan memasaknya di cangkangnya sendiri. Begitu, mereka tiba di desa mereka. Tapi keberuntungan memberinya takdir lain. Di penjara putihnya, di dunia yang tak mampu memahami. Kura-kura Morotoi tidak tahu bahwa dia akan bertemu dengan yang berbeda. Dunia yang mengelilingi dataran Venezuela. Itu akan menjadi perjalanan yang berisiko dan panjang. Mencari kepulangan. Ini ceritanya. Petualangan pencarian perjalanan. Seorang pahlawan di neraka. Selama bulan-bulan panas, malam penuh kelegaan dataran terbuka. Untuk Lanero, saatnya duduk di dekat perapian dan berbagi pengalaman hari ini. Alkohol mengalir dari mulut ke mulut, menenangkan pikiran dan tubuh, memicu lamunan, sementara perhatian dan bahu lengah. Untuk kura-kura tawanan, kegembiraan Lanero akan menjadi pintu kebebasan. Dengan kecepatan lambat meninggalkan kematian tertentu dan pergi ke malam hari. Tapi pengembaraannya baru saja dimulai. Karena jauh dari semak, dia tidak lagi menjadi tas bertahan hidup permanen. Fajar menyembunyikan kehidupan sampai saat itu, di tempat yang luas dan jelas. 300.000 kilometer persegi cakrawala yang tampaknya tidak diketahui, dipenuhi dengan bayangan hidup. Hewan memanfaatkan jam sebelum panas untuk makan dan bersosialisasi. Seluruh dataran bangun dengan gerakan terus-menerus dari ribuan makhluk hidup. Capybaras membesarkan kawanan besar suwiriri bernada merah yang kepakannya bergema di atas rawa-rawa setiap fajar. Hanyalah bagian dari yang luar biasa. Komunitas ornitologi Lanos yang jumlah burungnya lebih unggul dari gabungan Amerika Serikat dan Inggris.
Tidak, No. tidak. Semak-semak juga bangun saat fajar dan melakukannya dengan jeritan monyet pelolong. Komunikasi yang ramai antar kelompok ini membatasi wilayah, menunjukkan bahwa tidak ada predator yang bisa menjangkau mereka di ketinggian, tapi di bawahnya, di tanah hal-hal yang sangat berbeda. Pecaris tetap waspada permanen. Mereka juga memanfaatkan jam-jam dingin fajar untuk melakukan serangan kecil di luar batas semak. Adalah area yang kurang sibuk, sehingga mereka dapat ditemukan dengan lebih mudah. Buah jatuh dari pohon terdekat. Piala yang perselisihan juga diperjuangkan. Saya tidak tahu. Di baliknya terletak lautan keajaiban. Dunia yang terbuka untuk matahari. Habitat vital bagi beberapa hewan yang beradaptasi, tapi tempat yang ajaib untuk seekor kura-kura yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di naungan hutan. Bersedia memulihkan rumah lamanya. Kura-kura Morotoi melewati batang rumput kering. Tidak menyadari bahwa mata belerang memantau semua gerakan mereka. Burung hantu yang menggali melihatnya mendekati sarangnya dan mentolerir orang asing di sekitarnya. Di bawah tanah, di salju yang menyenangkan dan segar menyembunyikan anaknya. Jadi burung hantu dipersenjatai dengan keberanian dan mencoba mengusir kapal perang penyusup. Kura-kura tidak mengerti apa-apa. Tidak ada burung di semak-semak tempat tinggalnya yang pernah menyerangnya. Di sana, mereka semua tahu bahwa Morocho itu. Tapi ini dataran terbuka. Bingung. Kura-kura mengubah arah, menjauh dari sarang burung hantu. Adalah kontak pertamanya dengan dunia baru ini, keras dan bermusuhan, yang bukan miliknya. Dunia yang harus kamu lalui jika Anda ingin mendapatkan kembali keamanan hutan. Untuk burung hantu. Namun, penerbangan kura-kura adalah kembali ke habitatnya yang damai. Tak lama setelah melewati bahaya, betina meninggalkan, ditemani oleh satu-satunya anak yang masih hidup dari kopling 11 telur. Sementara jantan terbang mencari mangsa terdekat. Burung hantu penggali atau lubang burung hantu memakan hampir semua hewan yang tidak melebihi mereka dalam ukuran. Jika Anda ingin bersaing di lingkungan yang keras ini, Anda tidak bisa berjalan-jalan dengan makanan lezat. Jadi burung pemangsa kecil ini makan dari serangga dan amfibi. Untuk tupai, ikan, dan kadal. Pada kesempatan ini, itu adalah tikus yang jatuh di bawah cakarnya. Sekali ditelanjangi dengan paruh, laki-laki membawa mangsanya ke dada, di mana betina bertanggung jawab atas pemotongan dan cebah. Tapi cewek yang sudah memiliki bulu menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mengambil sebagian besar jarahan ke brankas batin sarang. Menelannya sesuka hati. Burung hantu penggali. Mereka jarang menggali lubang mereka. Umumnya memanfaatkan penampilan penduduk lain dari daerah ini. Hewan purba. Pagi-pagi seperti itu. Cepat mundur di bawah tanah. Armadillo biban adalah salah satu keturunan dari garis keturunan lapis baja yang telah ada di bumi selama jutaan tahun dengan hampir tidak ada perubahan penting dalam struktur fisiologis mereka. Baju besi yang diperoleh namanya melindungi Anda dari musuh dan memungkinkan Anda untuk membuat jalan melalui bawah, tapi punya cermin menentukan selama jam-jam panas Lanos. Permukaan keras dari lempengan gelapnya menyerap panas dengan cepat. Begitu matahari mulai menghangat, Armadillo menderita dari terik overheating bahunya.
pelindung, dan harus mencari perlindungan di bawah tanah. Dan ini lucu dari dunia masa lalu. Tidak hanya melakukannya dengan cepat dan efisien, tetapi juga mencari liangnya. Dasar gundukan rayap yang menghiasi dataran. Strategi adaptif. Struktur bersahaja ini menawarkan armadillo dua keuntungan besar. Di satu sisi, memiliki sistem ventilasi yang canggih, dan di sisi lain mereka penuh dengan istilah. Penyewa yang tinggal di markasnya akan menikmati tempat berlindung ber-AC dan juga akan dengan pantry penuh. Untuk kura-kura kami, matahari secara bertahap menjadi hadiah. Fisiologi reptilnya membantunya menahan panas. Tapi dia merasa bingung di dunia yang kering dan terik ini. Akhirnya, angin sepoi-sepoi yang membawa bau air menentukan arah untuk itu. Dan dengan lambat dan sabar, pergi ke dataran rendah, di mana air yang ditinggalkan oleh hujan masih memberi makan sayuran terakhir dari dataran. Dan dataran rendah menahan air sampai sangat larut di musim kemarau. Tanah Los Llanos terbuat dari tanah lampung yang tebal, dan ini menjadi landasan yang memungkinkan tempat dengan kondisi keras seperti itu untuk memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Karena tanah liat mencegah air mengalir, dan akibatnya tanahnya tergenang air. Untuk hewan dataran, wilayah yang banjir memberikan kelegaan dari panas yang meningkat. Saat matahari melumpuhkan kehidupan di dataran, fauna berkumpul di sini, mencari minuman ringan dan makanan. Sepanjang hari, ribuan burung datang untuk mencari makan. Di bawah perairan dangkal daerah banjir, medan ikan yang tak terhitung jumlahnya. Saat musim kemarau berlangsung, noda air semakin kecil, dan ikan semakin terkonsentrasi, memfasilitasi penangkapan mereka. Ini ternyata kolam dalam sidang nelayan yang sibuk. Kantalo, penyelidikan perairan keruh untuk mencari ikan kecil. Mereka menyoroti puncak mereka yang luar biasa khusus dari satu sisi ke sisi lain sampai mereka menemukan mangsanya. Ikan dengan panjang antara 3 dan 5 cm. Jika mereka menyentuh cabang atau ikan dengan ukuran berbeda, Tantalus melanjutkan penangkapan ikan mereka tanpa terpengaruh. Tapi, jika puas paruhnya, salah satu ikan mencari, akan ditutup dengan menangkapnya dalam 25/1000 detik. Salah satu akuisisi tercepat di antara semua vertebrata dunia. Tidak. Iblis merah, bebek, dan kuntul spatula. Keduanya untuk orang Amerika, masing-masing menggunakan teknik yang berbeda. Mencari mangsa yang berbeda dan memiliki alat paruh dengan cara yang berbeda. Adalah jemaat spesialis. Rahang siapa? Disesuaikan dengan jenis mangsa tertentu, yang mengurangi persaingan antar spesies. Juga dari udara, ada paruh yang bisa merobek air, mencari ikan permukaan. Dan ini yang punya paruh gunting. Bagian bawah paruhnya lebih panjang dan lebih kuat dari bagian atas, dan berfungsi sebagai pemandu dalam lintasan rendah di permukaan. Seperti yang terjadi pada Tantalus, beliung selektif dan tidak akan menutup mulutnya. Kecuali jika menyentuh ikan yang tumbuh sesuai ukurannya. Itu masih tangkapan yang berisiko, karena beberapa kendala yang dihadapi adalah terkadang berubah menjadi kacamata ceman. Masa air cekungan Orinoco.
sering ditutupi dengan mantel hijau cerah. Jutaan eceng gondok air mendandani kolam, yang diubah menjadi hutan terapung kecil. Bawah air, eceng gondok membentuk jaringan yang rumit, labirin yang menjerat air. Mengambang di batang daun basalnya yang menebal. Eceng gondok memperpanjang akarnya untuk bergabung dengan mereka dengan tanaman tetangga. Sedemikian rupa sehingga mereka benar-benar menutup permukaan kolam, mencegah masuknya sinar matahari dan pertukaran gas air. Ini bisa mengakibatkan mematikan bagi fauna dan flora pipa. Tapi dataran memiliki pasukan kantin bora yang kuat. Sebagai eceng gondok dikenal di sini yang menjernihkan air dengan kerakusan tak kenal lelah. Ribuan capibaras diberi makan setiap hari dengan sukuleng dan tanaman air. Hewan pengerat yang kuat ini terbesar di dunia. Menjalani kehidupan amfibi di antara pantai jernih yang hangat dan subsayuran raksasa ini, di mana mereka menemukan makanan, perlindungan, dan bantuan dari matahari tanpa henti. Untuk menguasai dunia air ini, para capibaras telah memperoleh adaptasi fisiologis yang penting. Selama jutaan tahun evolusi, adalah arsenal untuk mengalahkan air. Kaki dengan jari kaki berselaput untuk berenang dan menyelam. Dan mata, lubang hidung, dan telinga terletak di bagian atas kepala. Agar mereka bisa menerima semua informasi tentang permukaan di sekitar mereka saat terendam. Sebagian besar keberhasilannya dalam penjajahan dataran adalah karena perilaku sosial mereka. Capibaras adalah hewan yang sangat kelompok yang biasanya sekitar 30 individu dapat mengumpulkan lebih dari 100 eksemplar. Sehingga ikatan sosial yang dimulai saat lahir bersama keluarga sangat penting dan harus terus diperkuat. Tidak. Saat bereproduksi, capibaras mencari di air. Di darat lebih rentan. Jadi ketika ke-8 kalinya datang untuk kawin, jantan mengikuti betina ke kolam dangkal. Dan di bawah perlindungan air, kopulasi terjadi. Panas yang meningkat seiring berjalannya pagi, bahkan menarik air ke bahaya baru. Sebuah anakonda mendekati kolam capibaras. Adalah orang dewasa lebih dari 4 meter, dan hidupnya tidak lagi begitu akuatik, seperti pada tahap awal kehidupannya, saat memakan katak dan ikan kecil. Tetapi ketika panas meremas dataran, kembali ke mantan wilayahnya. Tahu dia sekarang cukup kuat untuk menangkap mangsa yang lebih besar. Dan diam-diam memakai cincinnya yang kuat sampai ke dalam air. Kelompok capibaras merasakan bahaya. Orang dewasa yang telah melihat reptil tiba, mereka tidak melupakannya. Anaconda hanya melihat kepalanya. Esperando pasar desa Percibida sampai salah satu dari anak-anak kecil berada dalam jangkauan lahannya. Tapi kali ini telah ditemukan. Orang tua berpengalaman membunyikan alarm. Dan kelompok itu melarikan diri di bawah bora. Tanpa faktor kejutan, anaconda raksasa tidak punya kesempatan untuk menangkap mereka. Tempat kejadian memiliki saksi diam. Di Bank Galapagos itu sendiri yang telah merenungkan frustrasi anaconda. Lihat sekarang kura-kura moroca yang kelelahan tiba. Protagonis kita telah tiba di air dipandu oleh baunya. Di sisinya di sepanjang pantai, akhirnya melihat hewan yang dikenal.
Beberapa Galapagos pergi ke semak-semak untuk deposit telur mereka, dan kura-kura berpapasan dengan mereka, berjalan melalui wilayah mereka. Tapi sekarang dia adalah penyusup. Tidak peduli seberapa dekat kekerabatan mereka di dalam air, Galapagos memiliki keuntungan besar. Tanpa berani melangkah maju, angkat kepalamu. Di latar belakang Anda, dapat melihat cangkir hutan kesayangan Anda, tapi bahkan semak yang jauh menghadapi tantangan berat. Lebar kolam hampir seperti lautan untuk morotoi kecil, dan dia tidak bisa berenang sebaik sepupu Galapagosnya. Tidak pernah melewati pipa. Untuk mengatakan yang sebenarnya, di hutan rumahnya, dia tidak pernah berenang sama sekali. Jadi meskipun dia memutuskan untuk berbalik untuk mencoba mencapai hutan melalui tanah yang mengelilingi kolam, sedikit yang bisa Anda bayangkan bahwa di neraka dataran sedang memanaskan boiler. Di siang hari, dataran menjadi landasan matahari. Udara terbakar. Satwa dipeluk, mencuri kelembaban dari tanah dengan mengeringkan tanah, tumbuhan, dan hewan. Adalah waktu imobilitas dari keheningan yang ekstrim. Seluruh dataran tampak mengkristal. Sedangkan hewan di dekat kolam, jam-jam ini berlalu terendam dan di pedalaman. Beberapa bayangan menjadi tempat penampungan yang sangat dicari. Kemajuan musim kemarau dan napasnya yang terik membengkokkan yang terlemah. Bagi banyak orang seperti sapi ini, musim hujan tidak akan pernah datang. Saat kematian ini menjadi periode kelimpahan untuk pemulung dan oportunis dataran. Hewan sakit atau hewan dengan gangguan fisik, mereka mati di hari-hari yang sangat panas ini. Cati baras liar menarik aura dan burung nasar, burung pemulung di dataran, bahwa malaikat berselisih dengan caiman berkacamata. Untuk yang terakhir, makanannya biasanya ikan. Jadi mereka memanfaatkan anak di bawah umur, kesempatan untuk bisa dimasukkan ke dalam bulu beberapa kapibara, atau setidaknya kulit, bahwa mereka telah ditinggalkan bersama para pemulung yang rakus. Di dunia dengan cakrawala yang begitu jelas, tak lama setelah kematian seekor binatang, rombongan Boreas hitam mulai bermunculan. Tidak memiliki kehidupan yang menarik, tetapi perannya sangat penting untuk kesehatan ekosistem. Panas yang ada dan mayat yang berlimpah dapat menyebabkan epidemi dan penyakit jika nekrofags skandal ini tidak akan bertindak secepat dan efisien. Penurunan air permanen dari kolam mengeringkan permukaan dataran. Laguna kecil akhirnya berubah menjadi pensil lumpur kecil, di mana ikan terkonsentrasi berjuang untuk menghirup udara dan air terakhir. Dan sekali lagi, kesempurnaan untuk beberapa itu menjadi waktu kelimpahan bagi orang lain. Untuk buaya, kolam yang dikurangi adalah undangan untuk pesta. Bis kerumunan di perairan berlumpur, di mana kekurangan oksigen membuat mereka kikuk sampai mati. Jadi untuk menangkap mereka, hanya menyelam ke dalam air dan melahap, satu demi satu.
Tanahnya kering, bahwa beberapa hari yang lalu bersembunyi di bawah air, menyambut kura-kura kami di ambang kelelahan. 50 derajat Celcius menghangatkan cangkangnya yang gelap, dan debu dari lumpur yang retak mencekiknya. Dataran menunjukkan kepadanya sisi gelap mereka. Setidaknya dia beruntung tidak bergantung, baik dari air maupun ikan, atau suhu tubuh seperti mamalia. Sebaliknya, dia juga akan bermain. Kelelahan yang gigih. Morokoi tiba kembali di tepi pipa, yang ketinggiannya sangat rendah, yang akan bertahan dengan air sampai datangnya hujan. Tidak baik. Kali ini, dia tidak berpikir dua kali. Sekelompok pohon yang rimbun naik di atas air pada jarak tertentu, dan percaya itu adalah pembunuhan. Menggali air segar yang mendinginkan pelukannya. Cangkang menghilangkannya. Tapi apa yang kura-kura tidak tahu? Apakah yang seharusnya membunuh? Sebenarnya, sekelompok pohon yang menonjol dari air pipa. Tempat yang dipilih oleh Tantalo Amerika untuk dipasang koloni pembiakan Anda. Mangga hutan ini, yang dikenal di sini sebagai gabanes, selalu tinggal dekat dengan air. Bagi mereka inilah, saatnya membuat sarang dan mengeluarkan. Maju mereka. Kolam berkurang dan ikan terkonsentrasi di dalamnya. Jadi makanan berlimpah dan mudah didapat. Sesaat, ideal untuk memberi makan ayam. Tahun-tahun, makanan berlimpah, Tantalus bisa memelihara hingga 5 ekor ayam, meskipun normal bagi mereka untuk tidak melampaui 3. Untuk memberi makan kata-kata rakus ini, melibatkan pekerjaan konstan, bahwa kedua rasul itu terbagi antara Tantalus. Tapi kelangsungan hidup anak-anak kecil tidak akan bergantung secara eksklusif pada adik mereka. Hidup terkurung di kolam mengandung bahaya tertentu. Ayam tidak tahu, tidak ada di dunia di luar jalinan cabang, dan harus tetap berada di dalamnya sedekat mungkin dengan sarangnya sendiri sampai bulu berkembang, memperkuat sayapnya, dan dapat meninggalkannya dalam penerbangan. Sampai saat itu, hidupmu akan bergantung pada. Di bawah mereka, koloni berkembang biak naik sedikit. Tentang kematian. Perairan dalam harmoni tenang. Sembunyikan gigi tajam di bawah mantel hijau eseng gondok air. Adalah tentara yang diam dan tidak terlihat. Kontingen bersenjata, dengan sabar menunggu saat untuk membalas dendam pada makhluk yang mengganggu dan melahap mereka di permukaan. Adalah Kis. Namanya saja menanamkan rasa hormat di antara masyarakat setempat. Bisikan bersenjata dengan rahang yang kuat. Gigi tajam seperti stiletto. Bayangan di antara labirin akar. Tidak sabar menerima bendungan yang datang dari atas. Kekesalahan. Kegagalan dalam keseimbangan. Dan ayam akan jatuh sampai mati. Tentara dikerahkan. Dan keganasan yang tak terbatas meninggalkan korban direduksi menjadi tulang dalam hitungan menit. Dan kemudian dalam hitungan detik, ketenangan pikiran lagi. Ketenangan palsu dari kematian yang menunggu. Di antara agent gondok, protagonis kami telah menemukan bahwa pembunuh yang seharusnya adalah hutan terapung di atas air yang menggigit dan memutuskan untuk memulihkan pantai sesegera mungkin. Untungnya dia tidak terluka, juga tidak mengeluarkan bau yang menarik pis, sehingga perlahan berhasil luput dari perhatian di air keruh pipa. Tapi di permukaan, mata lain sedang berburu dekat pantai yang dituju.
Kura-kura mengabaikan keberadaan buaya yang bersembunyi di antara eceng gondok. Tersembunyi dan diam. Hanya mata mereka yang mengintip seperti periskop diperbaiki di bendungan terdekat. Kura-kura terus berenang dan kemudian beberapa meter jauhnya serangan itu terjadi. Capybara yang kelelahan telah jatuh di bawah rahang buaya. Kelemahan di dataran setara dengan kematian. Tapi lalat hewan pengerat telah membuka jalan bagi kura-kura morocoy yang ketakutan. Sudah di pantai, melanjutkan perjalanannya, memimpikan hutannya yang hilang. Telah menyaksikan kekerasan dan kematian sejak pria membawanya. Dia tidak lagi tampak semakin mengancam. Dan bahkan tidak membayangkan bahwa bahaya terbesar masih memiliki mereka di depannya. Bulan sabit yang menderu memecah keheningan yang terik. Los Lanas dibagi menjadi peternakan besar dan ribuan kepala sapi kurus. Setiap hari melalui padang rumput kering. Untuk kura-kura, ternak tidak menimbulkan bahaya berkat cangkang lapis bajanya. Tapi di antara hutan kaki, membedakan penyebab cederanya dan sudah belajar menghindarinya. Begitu disamarkan di antara ternak, tetap tidak bergerak sampai orang-orang itu lewat. Landeros pergi tanpa melihatnya. Konsentrasinya sekarang terfokus pada pemananan ternak dan bawa mereka ke peternakan terdekat. Seperti yang terjadi pada hewan liar, musim kemarau membuat ternak lebih rentan. Penyakit menular menyerang dengan virulensi. Dan peternak kemudian tampil kampanye vaksinasi yang berat untuk menghentikan epidemi. Di sana, dia menurunkannya 2-3. Itu ada. Force itu adalah perlombaan melawan waktu. Leptospirosis, anemia, dan anemia. Sebuah trypanosomiasis yang menghabiskan populasi kuda. Menyebar mengancam. Pada hewan-hewan dataran yang menderita, sapi yang terinfeksi dapat menginfeksi beberapa hewan liar, seperti capybaras. Dan ratusan ribu sibu dan kuda berkeliaran bebas di dataran kering, bukit pasir, dan cerat, membahayakan stabilitas dari seluruh sistem. Aku tidak bisa bertahan dari bawah kekuatan. Kura-kura melanjutkan perjalanannya. Telah mengatasi bahaya air, ancaman buaya, kedekatan manusia dan matahari. Dan sekarang untuk pertama kalinya, di hari terburuk dalam hidupnya, kecil, kelegaan datang dengan angin sepoi-sepoi yang menandai matahari terbenam. Kam kematian mengelilinginya. Para pemulung mengalami hari yang sibuk. Tapi kura-kura kita selamat. Dan sekarang dengan jatuhnya matahari, terasa seperti memperbarui kekuatannya. Tidak akan beristirahat dalam semalam, akan memanfaatkan bayangan dan kesejukan untuk bergerak menuju tujuannya, hutan surganya yang hilang. Tidak. Kehidupan di dataran terlahir kembali saat senja. Hewan bebas dari panas terik. Memperbarui aktivitas vital mereka, merayakan gencatan senjata neraka. Dan dataran menyala dan bersinar, mengubah wajahnya dan terlahir kembali untuk hidup, menemukan yang selamat. Hadiah untuk kecantikan yang luar biasa.
Jatuhnya matahari menandai perubahan antara dua dunia. Tas cerah dan hutan berubah di bawah cahaya bulan. Makhluk baru muncul dari malam. Adalah penjahat matahari. Penghuni dataran yang paling terisolasi. Di semak-semak, bulan yang memudar berfungsi sebagai panduan bagi orang tua. Pecaris kembali ke tepi hutan. Yang mereka hadiri saat fajar, melihat seperti itu. Camilan jatuh dari kacamata selama berjam-jam dalam sehari. Tapi selain buah-buahan, pohon memiliki mata api kali ini. Yang telah mempelajari pergerakan kedua babi hutan itu. Seekor jaguar mendengar gerakan di semak-semak. Indranya melatihnya sebagai pemburu malam yang diam. Saat bayangan mendekati Picaris. Untuk kakekmu, angin tidak menguntungkanmu. Dan meskipun hampir tidak ada angin sepoi-sepoi, bau kucing sampai akhir. Indra penciuman babi hutan yang langsung aman. Kematian terindah di semak-semak, harus mengikuti putaran malamnya. Di luar di tanah terbuka, pecinta salju lainnya telah meninggalkan gundukan rakyat tempat dia menghabiskan hari. Para capybaras juga meninggalkan kolam saat itu dan masuk ke ini. Untuk memakan wabah salju terakhir, bahwa matahari belum layu. Pasukan bayangan hidup kembali di dataran. Dan di antara mereka protagonis kita. Tetap konstan dalam keinginannya untuk kembali ke rumah. Pemogokan tampaknya menandai gencatan senjata. Sekali kura-kura menemukan hewan yang santai, memberi makan atau menyukai kura-kura ini dengan menyimpan telurnya di lubang yang akan menutupi dengan cermat sebelum fajar, sehingga tidak ada predator yang menghabisi kopling. Malam akan segera berlalu dan itu perlu siap untuk pertempuran baru di neraka. Tidak. Tidak. Kedatangan fajar menandai awal dari siklus Lanos. Makhluk cahaya kembali dan lagi. Sifat matahari yang menakutkan adalah memanfaatkan jam-jam awal hari ini. Untuk kura-kura Morocoy, hari baru membawa kejutan yang menyenangkan. Di Cakrawala, di kejauhan Anda dapat melihat profil semak-semak. Dan dengan kekuatan baru, terus berlanjut. Ye! Sedikit lebih jauh, kejutan lain menanti Anda. Kura-kura Morocoy lainnya menyilangkannya ke arah berlawanan. Tidak. Untuk kura-kura kami, pertemuan ini luar biasa. Dia pelajari tentang kekurangan yang menunggu Morocoy lainnya jika memasuki dataran. Tapi dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengannya. Akhirnya, masing-masing berangkat ke jalannya sendiri tanpa bisa berbagi informasi dan pengalaman. Telah melakukannya, mungkin kura-kura kita akan memasukkan. Mengapa yang lain lari dari semak-semak? Depan, kolom asap menandakan bahaya terbesar dataran. Ekstensi besar rumput kering adalah jalan raya untuk api. Dan ketika itu terjadi, api maju dengan kecepatan angin.
Bagian depan api berlalu dengan cepat. Tidak ada kayu bakar untuk menghibur diri sendiri, jadi api terbang ke dalam. Pada ini, tanpa mencapai suhu tinggi. Tapi meski cepat, depan api itu mematikan untuk banyak hewan di tanah dataran. Dan seperti biasa, oportunis yang memanfaatkan ketidakpastian muncul orang lain. Untuk kura-kura di tengah rumput, kebakaran ini adalah jebakan yang mematikan. Morocoy yang malang tahu bahwa rumahnya dekat, tapi pengalamannya di dataran terbuka telah mengajarinya itu. Di sini, kematian bahkan lebih dekat dari tujuan apapun. Jadi berapa baunya, asap berbalik dan putus asa mencari perlindungan. Langkah kematian ditumitnya ketika untuk sekali. Keberuntungan tersenyum di kaki semak-semak. Gua armadillo akan menyelamatkan hidupnya. Angin mendorong api dengan cepat. Dari dalam liang, nyala api hanya bisa dilihat sesaat, dan nafas berasap dari perjalanannya, menunjukkan saat ketika Anda dapat kembali ke permukaan. Di luar lautan kemalangan, menghadirkan penampilan yang sunyi. Perlahan kura-kura menelusuri kembali jalan yang agak bingung. Merokok orang buta, dan tanahnya masih bara. Produk panas yang bisa diproduksi, luka bakar sialan. Dengan langkah yang ditentukan, masih ketakutan, dia mencoba menemukan jalan kembali ke semak-semak dalam lanskap yang tidak dapat dikenali. Mencari bau humus dan pohon besar. Tapi bahkan indera penciumannya hanya datang bau kematian. Tidak semua orang seberuntung itu. Kura-kura lain tidak menemukan liang. Dan api memenangkan perlombaan. Kedekatan kematian membuatnya bingung. Cangkang salah satu spesies yang sama. Bahaya dan tragedi dataran. Lebih suka seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Saatnya untuk kembali ke hutan rumah Anda yang aman. Dan di atas bau rumput dan daging yang terbakar. Akhirnya tiba. Aroma semak yang manis dan segar. Ah, jah. Kelembaban yang diawetkan oleh pepohonan telah mencegah api dari intensitas memasuki hutan. Di sini hidup lebih mudah dan berlangsung dalam suasana yang ganas, di mana makanan berlimpah. Meskipun penampilan, semak-semak juga menyimpan bahaya serius. Banyak hewan seperti monyet howler hampir tidak menginjakan kaki di tanah sepanjang hidup mereka. Keluar dari keamanan lantai tinggi. Lantai hutan adalah kerajaan bayangan, tempat di mana pemburu yang kuat tinggal. Iguana yang percaya diri bertumpu pada dahan rendah seorang saman muda. Kamuflase alaminya menyembunyikannya di semak-semak tanaman hijau. Intens tapi berpikir dia aman. Sembarangan dan segera. Mata waspada menemukan gerakan. Ocelot masih belum tahu hewan apa itu. Tapi iguana SS telah diberitahu bahwa ada sesuatu yang hidup di sana. Dan untuk setiap kucing di semak-semak, sesuatu yang hidup adalah sesuatu yang bisa kamu makan. Tidak. Akhirnya Ocelot keluar dari hutan, dan iguana melihatnya. Segera reptil itu berubah. Membekukan semua gerakan mereka. Tahu bahwa mobilitas akan menjadi satu-satunya alternatifnya melawan musuh seperti itu. Tapi strateginya terlambat. Meskipun penglihatannya belum memberitahunya, apa kemungkinan mangsanya, indera penciuman Elot yang halus membuatnya jelas baginya. Sekarang tahu apa itu dan di mana itu. Untuk iguana,
Keberuntungan dilemparkan. Ibu. Ibu. Meskipun ukurannya kecil, petak hutan di dataran adalah rumah bagi pemburu hebat. Kucing adalah yang paling efisien dari semuanya. Dan di semak-semak, ada 5 spesies berbeda. Keluar dalam hal ini, telah diviralkan oleh Laneros, yang menganggap mereka sebagai ancaman bagi ternak mereka. Tapi di sini tersembunyi di dedaunan lebat, bertahan hidup berkat banyaknya mangsa. Dan dinding hijau yang mengusir manusia. Setelah 1 malam, jaguar itu lapar. Dan pun. 1, 2, 3. Jarang berburu di siang hari. Karena ketakutan terhadap manusia telah membuatnya menjadi predator malam. Tapi karena dia dijek oleh pecaris malam sebelumnya, belum berburu apapun. Dan kelaparan tidak menerima penundaan. Untuk kakekmu, monyet Howler telah melihatnya dan membunyikan alarm. Sekarang seluruh pembunuhan tahu dia sedang berburu, dan semua orang telah berjaga-jaga. Bukan satu-satunya pemburu yang mencari mangsa di semak-semak. Di ujung lain hutan kecil, sepotong malam mengintai ketebalan. Sedikit adalah jaguar hitam yang telah mengecoh peluru pemburu bulu. Tapi melanismenya yang mematikan di lapangan terbuka. Kegelapan hutan dilindungi. Para main hakim sendiri, lolongan tidak menghilangkan matanya dan meneriakkan ancaman kehadiran mereka. Tapi iguana mengantuk tidak mendengarnya. Sedang pulih, panas di bawah sinar pertama hari itu, dan hanya ketika jaguar berada di atas, sepertinya menyadari betapa dekatnya kematian baginya. Teman saya. Sangat dekat. Tapi kemampuan reptil untuk menyelam telah menyelamatkan hidupnya. Hutan menawarkan begitu banyak kemungkinan untuk menangkap mangsa, seolah-olah mereka harus menyingkirkan pemburu mereka. Dan berkat ini, keseimbangan ekologi diabadikan. Akhirnya hutan yang dirindukan di depan matanya. Lapar dan lelah. Kelelahan setelah melewati neraka. Kura-kura kami akhirnya tiba di habitat pribadinya. Semak menyembunyikan bahaya. Tapi di sini, dia mengenal mereka dan tahu bagaimana menghindarinya. Itu adalah rumahnya yang merupakan tempat dia siap. Dan setelah begitu banyak usaha, memasuki kemenangan di semak-semak suram yang telah menandai utara. Selama petualangannya yang berisiko. Sebagai sambutan, sesaat setelah masuk di bawah hijaunya pepohonan, kura-kura Morotoi menemukan bunga lezat yang mengisi kembali kekuatanmu. Dan itu tidak akan menjadi satu-satunya kejutan yang menyenangkan. Kura-kura Morotoi lain telah melihatnya datang dan mendekatinya, bersedia untuk mencari tahu siapa penyusup yang mengerebek wilayahnya. Bentuk cangkangnya mengungkapkan bahwa dia adalah pria dewasa dan kura-kura keliling kami adalah perempuan. Jadi tidak ada masalah teritorial. Mimpi buruk ada di belakang kita. Baginya semak berarti hidup kembali. Telah kembali ke lingkungannya, ke dunia tempat dia dilahirkan, dan masa depan yang menjanjikan terbuka di hadapannya. Sekarang memiliki tempat berlindung, makanan, dan bahkan pasangan.
Tapi tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak akan dengan mudah melupakan perjalanannya melalui dataran terbuka. Setelah semua, tidak semua orang selamat dari perjalanan melalui neraka.